Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh yang indah bagi seorang mukmin yang dia mengawali hidupnya dengan ketaatan kepada Allah. Kita berzikir, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian disambung dengan belajar bersama. Semoga Allah jadikan ini sebagai awal yang baik untuk meraih keberkahan hari-hari kita. Imam membaca 2 surat dalam sholat subuh ini dengan surat yang singkat, dengan harapan surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Baik. Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Para ulama menjelaskan dalam Al-Quran ada 2 surat Al-Ikhlas. Yang pertama adalah surat Ikhlasul Qalbi wal Ilmi. Itulah surat Qul Huwallahu Ahad. Kenapa disebut sebagai surat Ikhlasul Qalbi wal Ilmi? Karena surat ini mengajarkan tentang prinsip mengesahkan Allah dari sisi penanaman ideologi. Saya ulangi, surat Qul Huwallahu Ahad mengajarkan tentang prinsip menanamkan keesaan Allah dari sisi penanaman ideologi dan keyakinan. Sedangkan surat Al-Ikhlas yang kedua adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun, yang disebut dengan surat Ikhlasul Amal. Surat Ikhlasul Amal, surat yang mengajarkan tentang bagaimana praktek interaksi antara seorang mukmin dengan non-muslim. Surat Al-Kafirun, jawaban yang diberikan oleh Allah Ta'ala ketika sang Nabi SAW ditawari oleh orang musyrikin, wahai Muhammad, daripada kita sering berantem, bagaimana kalau kita kompromi saja? Kompromi apa yang mereka tawarkan? 1 tahun pertama kami akan menyembah Allah, ikut kamu. Tahun berikutnya kamu harus menyembah berhala kami, sehingga kita gantian dalam kegiatan beragama. Nabi SAW terdiam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-Nya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Sampaikanlah, wahai orang-orang kafir. Diawali dengan pernyataan wahai orang-orang kafir. Siapapun non-muslim tidak akan pernah mau dikatakan orang kafir. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil wahai orang-orang kafir. Menunjukkan apa? Panggilan
permusuhan. Aku dan kalian nggak cocok. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, sampai akhir dari surat. Sehingga Islam mengajarkan bahwa dalam masalah agama tidak boleh dicampur aduk. Maka masing-masing punya agama sendiri-sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama dan aku punya agama. Sehingga kalau agama antara kalian dan aku dicampur dengan cara bergantian, pas Idul Fitri dirayakan bersama, nanti ketika Natal perayaan bersama lagi, ketika hari yang lain perayaan bersama, ini tidak sejalan dengan prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran tidak mengajarkan demikian. Oleh karena itu, dalam masalah beragama dikembalikan kepada masing-masing. Sehingga Muslim tidak boleh ikut merayakan perayaan non-Muslim, sebagaimana non-Muslim mereka tidak dilibatkan dalam perayaan Muslim. Dalam konteks di negara kita, intinya adalah jangan saling mengganggu. Tapi kalau Muslim dan non-Muslim bercampur untuk merayakan agama yang sama, ini pelanggaran dalam syariat kita. Maka kaum muslimin tidak boleh ikut terlibat bersama non-Muslim dalam perayaan agamanya. Baik, karena itu seharusnya seorang Muslim pandai bersikap dalam masalah ini. Kita tidak mengganggu antar sama pemeluk agama, tapi di saat yang sama kita juga tidak boleh ikut bergabung dalam kegiatan keberagaman dan keagamaan orang lain. Baik, selanjutnya di pagi ini kita mau mengangkat tema tentang bagaimana mengubah musibah menjadi anugerah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapapun yang hidup di dunia ini pasti dia pernah mengalami musibah, baik sakit badan maupun sakit hati. Mana yang lebih berat, sakit fisik atau sakit batin? Ya? Yang lebih berat mana Pak? Fisik atau batin? Yang lebih berat batin. Sudah pernah diuji coba? Sering? Masya Allah. Mana yang lebih sakit? Sakit fisik atau sakit batin? Sebagian orang mengatakan sakit fisik lebih sakit Pak Ustadz. Ada yang bilang sakit batin lebih menyakitkan. Tapi apapun itu, manusia diuji oleh Allah, baik sakit badannya maupun sakit hatinya. Sehingga kita diuji oleh Allah lahir batin. Kenapa demikian? Sebab yang namanya hidup di dunia, nikmatnya bercampur dengan musibah. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau menulis surat untuk Umar bin Abdul Aziz, wa'lam anna dunya daru dha'nin wa laysa bidari iqamatin wa innama unzila adamu ilaiha uqubatan wa inna na'imaha masyubun bil musibah. Sadarilah bahwa dunia ini tempat melintas sementara, tempat tinggal sementara, bukan tempat tinggal selamanya. Dan sesungguhnya Nabi Adam diturunkan di muka bumi dalam rangka menjalani hukuman. Pengaruh dari hukuman itu sampai dirasakan oleh seluruh anak keturunannya, sehingga kita turut merasakannya. Anda sebagai Bani Adam juga turut merasakannya. Bagaimana Pak bentuk merasakan hukuman tadi? Siapapun yang hidup di muka bumi ini pasti dia diuji oleh Allah dengan musibah. Wa inna na'imaha masyubun bil musibah, dan aneka kenikmatan yang ada di dunia bercampur dengan musibah.
Maka Allah tidak ridho ketika kenikmatan di dunia ini menyamai kenikmatan surga, sehingga semua yang ada di sekitar kita berpotensi bisa mendatangkan musibah. Hujan itu nikmat nggak Pak? Nikmat. Tapi ketika hujan diturunkan oleh Allah sampai pada debit yang terlalu berlebihan, menimbulkan banjir, menimbulkan tanah longsor, dan seterusnya. Di balik nikmat menyimpan musibah. Demikian pula aneka yang kita nikmati. Makanan misalnya, Bapak lihat di sini Pak. Ini apa ini Pak? Ini serai. Isinya ini yang kelihatan ini serai. Serai atau bawang ini? Serai. Baik. Mungkin bagi mereka yang punya resiko diabetes, ini kok manis ya, sehingga minuman saja yang manis bisa beresiko penyakit. Anda makan nasi beresiko A, beresiko B. Semua kenikmatan tidak lepas dari yang namanya resiko. Seperti itulah kondisi kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kenikmatan dunia bercampur dengan potensi musibah. Dan kalau kita perhatikan, kenikmatan dunia ini dibatasi oleh Allah dengan aneka batasan. Batasan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pada diri hamba punya rasa bosan, sehingga walaupun dia senang dengan kenikmatan tertentu, tapi ada batasnya. Dia pasti akan mengalami bosan. Sebagai contoh misalnya, apa makanan yang paling Anda sukai? Apa? Sayur pare. Masya Allah. Pahit tapi suka ya. Baik. Kalau ketemu pare rasanya apa? Bahagia. Nikmat. Baik. Andaikan Bapak diberi sayur pare setiap jam sekali, kira-kira kuat berapa jam? Bosan ya? Baik. Ada nggak yang senang durian? Senang durian? Kalau misalnya Bapak dikasih durian setiap 5 menit sekali, 5 menit sepiring durian, 5 menit sepiring durian, kira-kira kuat berapa piring? 2 piring. Itu contoh. Jadi meskipun kita senang dengan makanan tertentu, merasakan kenikmatan makanan tertentu, manusia tidak bisa menikmati selamanya. Hanya dalam waktu tertentu dia sanggup menikmati, setelah itu dia bosan. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan batasan bagi hamba untuk tidak bisa menikmati aneka kenikmatan dunia dengan adanya sifat bosan yang melekat pada dirinya. Baik. Yang kedua, Allah batasi kenikmatan dunia itu dengan keberadaan potensi penyakit yang ada pada diri hamba, sehingga orang tidak bisa menikmatinya dengan maksimal. Maka bisa jadi ada orang yang duitnya banyak, dia kaya, tapi dia nggak bisa menikmati aneka kekayaannya. Pak, hati-hati Pak, ini kolesterol, Bapak gulanya tinggi, Bapak asam urat, Bapak ini, Bapak ini. Terus saya hanya boleh apa ini? Air putih saja Pak. Duitnya miliaran tapi dia tidak bisa menikmatinya. Banyak orang yang duitnya banyak tapi tidak pernah mengantarkan dia ke tanah suci, karena dia takut naik pesawat, dia takut ketinggian, dia takut ini, dia takut ini. Walaupun dia hartanya banyak tapi dia tidak bisa menikmatinya. Di posisi itulah manusia diberi oleh Allah aneka pantangan, sehingga ini memberikan kita sebuah pelajaran. Senikmat apapun hidupmu, kau tidak akan mampu untuk merasakan sepenuhnya. Allah berikan pantangan yang melekat pada dirimu. Yang ketiga, terkadang sebagian nikmat itu tidak bisa dirasakan oleh manusia karena rasa takut.
Dia khawatir dengan keselamatan dirinya. Ada orang misalnya Pak, punya kekayaan, tapi kekayaan ini dia simpan, nggak berani untuk dia tampakkan. Akhirnya ditaruh di tempat yang jauh. Dia beli tanah di Bogor, di puncak, bukan atas nama dirinya, tapi atas nama orang lain. Dia beli apa atas nama siapa, disimpan di tempat yang lain. Beli apa lagi, disimpan lagi di tempat yang lain. Duit dia, tapi disimpan di tempat yang lain. Kenapa? Takut ketahuan. Sehingga dia simpan kekayaan itu di tempat yang lain atas nama orang lain, dan belum tentu dia nikmati. Banyak sekali orang Jakarta yang punya villa di Bogor, belum tentu sebulan sekali dia datangi. Awal ketika memiliki, Masya Allah, seneng dia ya, berangkat macet, pulang macet. Sepekan sekali dia datang ke sana ketika weekend, lama-lama tiap bulan, lama-lama tinggal setiap tahun sekali, karena bosan dengan perjuangan macet. Apa yang bisa dirasakan oleh orang seperti ini Pak? Maka siapapun yang punya kenikmatan pasti terbatas. Dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan itu sepenuhnya. Baik, oleh karena itulah kita diajarkan, belajarlah untuk mengalihkan kenikmatan fisik kepada kenikmatan batin. Apa kenikmatan batin itu? Ketika sang hamba bisa merasakan ketenangan di saat dia dekat dengan Allah. Ketika sang hamba bisa merasakan ketenangan di saat dia beribadah kepada Allah. Dan ini butuh latihan. Kalau kemudian dia hanya bisa merasakan kenikmatan fisik, kemudian tiba-tiba kondisi kenikmatan fisik itu sudah dicabut oleh Allah, semakin tua kenikmatan fisiknya makin berkurang, sehingga indranya mulai berkurang, lidahnya, kemampuan pengecapannya mulai berkurang. Saya ketemu orang yang usianya 80 tahun, beliau bilang fisiknya sehat Pak, fisiknya sehat, tapi beliau bilang semua makanan rasanya hambar, sehingga mau manis, mau asam, mau gurih, semuanya hambar. Allah mencabut indera pengecapan. Dia nggak punya kemampuan untuk membedakan rasa di usia 80 tahun, tapi dia doyan. Jadi dia makan ikan dengan makan nasi rasanya sama. Coba kalau Anda mengalami kayak gini gimana Pak? Antara makan barang A, makan makanan B, makan makanan C, semua rasanya sama. Mau makan mangga, mau makan apel, mau makan, rasanya hambar semuanya. Indera pengecapannya dicabut oleh Allah. Ya? Sehingga manusia makin tambah usia, makin mengalami penurunan fungsi dari fisiknya. Di saat itulah kemampuan dia untuk merasakan kenikmatan dunia makin berkurang. Sehingga ketika makin berkurang, pada titik terakhir dunia tidak terasa bagi dirinya. Nah, kalau dia tidak berlatih untuk memindahkan kenikmatan di hati dan hanya berpikir kenikmatan fisik, pada akhirnya dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan apapun. Maka kenikmatan batin ini tidak ada ujungnya kecuali kematian. Bisa nggak Pak orang sakit tapi merasakan nikmat batin? Bisa atau tidak Pak? Orang sakit merasakan nikmat batin? Bisa. Para nabi walaupun mereka sakit, tapi mereka bisa merasakan kenikmatan batin. Di kala kapan itu? Saat mereka mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Sa'id Al-Khudri, "Ya Rasulullah,
ayyun nasi asyaddu bala'an. Ya Rasulullah, manusia siapakah yang ujiannya paling berat? Kata Rasulullah SAW, al-anbiya thumma salihun, para nabi kemudian orang-orang saleh. Masing-masing manusia diuji oleh Allah sesuai dengan tingkatan kekuatan agamanya. Dan kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, di antara mereka ada yang lebih bahagia ketika mendapatkan ujian, asyaddu farahan bil bala minkum bil ata. Mereka itu lebih merasakan kebahagiaan ketika mendapatkan bala, ketika mendapatkan ujian, melebihi kebahagiaan kalian ketika mendapatkan nikmat. Saya ulangi ya, di antara orang soleh itu ada yang lebih merasakan kebahagiaan ketika mendapatkan ujian, melebihi kebahagiaan bapak ibu ketika dapat nikmat. Anda merasa bahagia ketika kapan? Dapat nikmat, mendapatkan kesenangan. Orang soleh ini merasa lebih bahagia dengan keberadaan ujian, melebihi perbandingannya ya, melebihi dengan kebahagiaan kita ketika kita mendapatkan nikmat. Karena mereka bisa merasakan ketenangan batin di saat mereka sedang mendapatkan ujian. Kok bisa Pak? Orang ini merasakan ketenangan batin di saat mendapatkan ujian. Seorang hamba yang tahu hakikatnya, maka dia akan bisa merasakan ketenangan batin itu. Dari sisi mana orang bisa merasakan ketenangan batin ketika dapat ujian? Coba kita lihat berikut ini. Allah memberikan sarana ibadah bagi manusia sesuai dengan kondisinya. Ketika dapat nikmat, ibadahnya syukur. Ketika dapat musibah, ibadahnya sabar. Dan hidup itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Orang mukmin bisa mengkondisikan diri. Saat hidupnya lagi membaik, dia pandai bersyukur. Saat hidupnya lagi susah, mereka pandai sabar. Dan Nabi Muhammad SAW memuji suasana ini sampai beliau merasa heran dengan keadaan mukmin. Beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengherankan urusan setiap orang yang beriman, semua urusannya baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin, dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang yang beriman. Fa in asabatu sarra'u syakara, kalau dia sedang mendapatkan nikmat, dia pandai bersyukur, fakana khairal lah, dan itu lebih baik baginya. Wa in asabatu dharra'u sabara, fakana khairal lah, dan ketika dia mendapatkan musibah, dia bisa bersabar, dan itu baik baginya. Jadi mukmin, dia dibawa ke area kehidupan apapun bisa mengkondisikan diri. Saat lagi baik, dia pandai bersyukur. Saat lagi susah, dia pandai sabar. Ini yang membuat Nabi SAW terheran, kok ada manusia yang punya karakter batin seperti ini. Sudah? Selanjutnya, ibadah sabar dengan ibadah syukur, mana yang lebih tinggi tingkatannya, Pak? Yang lebih tinggi tingkatannya yang mana, Pak? Sabar atau syukur? Syukur. Anti mainstream nih jawabannya. Kenapa ibadah syukur lebih tinggi tingkatannya? Karena bertentangan dengan kufur. Bertentangan dengan kufur. Lebih berat mana, sabar sama syukur? Sama beratnya. Baik, begini saja. Anda pilih mana? Jadi orang kaya yang syukur atau miskin yang sabar? Sepakat kaya syukur.
ijma sudah. Dan karena kita takut jadi miskin. Kenyataannya ibadah sabar lebih berat. Karena itu ibadahnya para nabi dominan sabar. Sehingga ulul azmi dipuji karena kesabarannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul di kalangan ulul azmi. Selanjutnya, ibadah sabar yang berat ini bagi sebagian sahabat dirasakan lebih nikmat, karena dia merasa aku lebih bisa dekat dengan Allah di saat aku sabar, melebihi kedekatanku dengan Allah di saat aku syukur. Ada sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, al-faqru ahabbu ilayya minas siha, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina, wal maradu ahabbu ilayya minas siha. Miskin lebih saya sukai daripada kaya, sakit lebih saya sukai daripada sehat. Ada nggak yang berani kayak gini? Ada? Tidak ada. Kok bisa, Pak? Ada orang seperti itu, Pak? Karena ada orang yang dia bisa lebih merasakan ketenangan dengan ibadah tertentu yang itu tidak dia rasakan di ibadah yang lain. Menurut Abu Darda, saya bisa lebih merasakan ketenangan ketika sabar melebihi ketenanganku ketika syukur. Saya bisa dekat dengan Allah, saya bisa bermunajat dengan Allah di saat punya masalah. Belum tentu ketika orang dapat nikmat dia bisa merasakan yang sama. Maka seorang muslim terkadang dia di posisi sabar, dia bisa kuat untuk bertahan, dia bisa bermunajat dengan Allah. Yang mungkin dia nggak bisa nangis kalau hidupnya hanya normal-normal saja. Begitu dia punya masalah, dia bisa nangis di hadapan Rabb-nya. Dia bisa dekat dengan Rabb-nya, lebih rajin berzikir dan seterusnya. Ada nggak Pak orang kayak gitu, Pak? Nah, di saat itulah bisa jadi ujian yang dia alami justru menjadi sumber kebaikan. Makanya jamaah, kondisi Nabi Adam sebelum diturunkan dari surga dan pasca diturunkan dari surga berbeda. Begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam dari surga turun ke bumi, Allah mengatakan tsummajtabahu fahada. Kemudian Allah pilih beliau jadi seorang nabi dan Allah berikan hidayah kepada beliau. Maka pasca melakukan kesalahan kemudian diturunkan, diberi hukuman, Allah pilih beliau untuk jadi seorang nabi. Jadi lebih baik tingkatannya, karena di posisi itu Adam menjadi manusia yang berstatus sebagai nabi. Jamaah, dari sinilah ada peluang kebaikan bagi siapa yang dia mampu membangun kedekatan dengan Allah pada saat dia mendapatkan ujian. Maka yang bersangkutan akan bisa merasakan kenikmatan musibah. Sebuah cerita, insyaallah. Yang ngantuk melek dulu kalau dapat ceritanya. Udah pernah dengar ceritanya belum? Oh, belum cerita ya. Belum cerita. Tersebutlah seorang ulama tabi'in namanya Abu Kilabah Al-Jarmi. Mungkin sudah pernah dengar ya. Di akhir hayatnya Abu Kilabah ini mengalami sakit, lumpuh, buta. Sudah lumpuh,
buta, sehingga beliau hanya bisa dilayani oleh orang lain. Semua keluarganya sudah tidak ada, selain satu anak yang usianya kira-kira usia SMP, anak remaja. Hanya satu anak ini yang melayani Abu Kilabah. Yang lain kemana Pak? Wallahu a'lam. Tapi dalam kisah itu beliau hanya tinggal punya satu anggota keluarga, yaitu seorang remaja yang merupakan anaknya yang melayani beliau. Tinggal di sebuah gubuk tua, tinggal di sebuah gubuk yang sudah tua. Abu Kilabah selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahum bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari ujian yang Allah berikan kepada mereka, dan Allah berikan banyak kelebihan bagiku. Beliau mengulang-ulang kalimat ini, padahal beliau dalam kondisi apa? Buta, lumpuh, dan tidak punya anggota keluarga selain seorang remaja. Tapi selalu memuji Allah, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahum bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari ujian yang Allah berikan kepada orang lain. Sampai satu ketika seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Siapa? Abu Hazim. Abu Hazim, beliau ini seorang pencari hadis. Lewat di dekat gubuknya Abu Kilabah, mendengar orang membaca kalimat tadi berulang-ulang, sampai akhirnya Abu Hazim penasaran, siapa yang bersangkutan sehingga selalu memuji Allah dengan kalimat ini. Akhirnya Abu Hazim minta izin untuk masuk. Setelah diizinkan, Abu Hazim kaget. Masya Allah, ternyata ini adalah orang yang lumpuh dalam keadaan buta, tapi selalu memuji Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Akhirnya Abu Hazim penasaran. Saya penasaran, kenapa Anda selalu mengucapkan kalimat ini? Padahal kondisi Anda lumpuh, kondisi Anda buta, Anda orang yang miskin, tinggal di rumah gubuk yang sudah tua, tidak ada satupun yang menemani. Kenapa Anda bisa membaca seperti ini? Lalu Abu Kilabah mengatakan, aku minta satu syarat. Aku akan jelaskan kepadamu asal kau penuhi syarat itu. Baik, nanti akan aku penuhi syaratmu. Sekarang saya jelaskan. Aku selalu memuji Allah karena aku masih mengingat apa yang aku miliki. Aku masih punya kekuatan untuk berzikir. Di sana banyak orang yang tidak bisa berzikir. Aku seorang mukmin dan di luar sana ada orang kafir. Aku bisa ibadah dan di sana masih banyak orang yang tidak bisa beribadah, sehingga aku masih punya nikmat. Maka jamaah, Anda lihat di sini. Ini gelas tidak sepenuhnya terisi. Abu Kilabah lebih memikirkan apa yang masih ada, bukan memikirkan apa yang hilang. Maka orang yang sedang mendapatkan musibah, kalau dia masih bisa berpikir apa yang masih tersisa dalam nikmat dirimu, dia bisa bersyukur. Tapi tatkala orang dapat musibah dan dia berpikir apa yang hilang darinya, dia tidak bisa bersyukur. Paham? Baik. Sehingga yang dipikirkan oleh Abu Kilabah adalah nikmat yang masih ada pada dirinya. Walaupun pada posisi itu beliau kehilangan nikmat yang lain. Fokus memikirkan nikmat yang masih ada dan melupakan yang tidak ada. Maka di saat itulah orang bisa bersyukur. Sehingga kita tidak sedang membahas apa yang hilang, tapi lihatlah apa yang masih tertinggal. Baik. Setelah mendapatkan penjelasan ini,
Abu Kilabah kemudian minta kepada Abu Hazim, aku tadi sudah menjelaskan, sekarang tolong penuhi syaratku. Apa itu? Carikan anakku, sejak kemarin dia belum pulang. Satu-satunya remaja yang melayani Abu Kilabah sejak kemarin belum pulang. Kemarin dia itu nyari makan, tapi sampai sekarang dia belum pulang. Tolong carikan. Keluarlah Abu Hazim dari gubuk itu. Beliau bingung harus bergerak kemana, karena nggak tahu anak itu dicari di mana. Kemudian beliau berjalan sampai akhirnya beliau menemukan sekerumunan burung bangkai yang berputar-putar. Dan beliau berpikir, burung seperti ini tidak akan berkumpul kecuali di situ ada mayat, ada bangkai. Abu Kilabah, kemudian Abu Hazim mendekat ke arah kerumunan burung tadi. Ternyata ditemukan mayat seorang remaja. Beliau berpikir, mungkin ini adalah anak yang dicari oleh Abu Kilabah, yang sejak kemarin pergi belum pulang. Dan ternyata betul, sesuai dengan ciri yang disampaikan, anak saya seperti ini, seperti ini. Ternyata betul. Abu Hazim merasa bingung. Saya lebih bingung memikirkan Abu Kilabah daripada anaknya. Anaknya sudah mati, selesai, dikubur, selesai. Bagaimana dengan nasib Abu Kilabah? Akhirnya baliklah beliau untuk menemui Abu Kilabah Al-Jarmi. Dalam situasi itu Abu Hazim berpikir, apa kira-kira dialog pembuka untuk bisa menenangkan Abu Kilabah. Di perjalanan sampai tibalah Abu Hazim di rumahnya Abu Kilabah. Lalu ketika Abu Hazim datang, Abu Kilabah sudah merasa bahagia. Gimana, ada kabar apa tentang anakku? Abu Hazim tanya, sebentar dulu, siapa yang lebih mulia, kamu ataukah Ayyub? Abu Kilabah bilang, ya tentu Nabi Ayyub lebih mulia. Beliau seorang nabi, nggak bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Baik, kalau begitu, siapa yang lebih berat ujiannya, kamu ataukah Nabi Ayyub? Nabi Ayyub lebih berat ujiannya dibandingkan aku. Dia kehilangan semua anggota keluarganya dan bahkan mengalami sakit yang sangat parah. Kalau begitu, bersabarlah, anakmu telah meninggal. Bersabarlah, anakmu meninggal. Abu Kilabah menangis makin menjadi-jadi sampai akhirnya beliau tersedak ketika menangis. Sesenggukan tersedak, meninggal. Dalam posisi beliau menangis. Baik, selesai penderitaan dunia yang dialami oleh Abu Kilabah. Sekarang beliau beristirahat untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah. Yang namanya musibah tidak selamanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar kalian merenungkan hakikat dari dunia dan akhirat. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, fa'lam anna ad-dunya daru bala'in thumma daru fana'in wa anna al-akhirata daru jaza'in thumma daru baqa'in. Sadarilah, dunia itu tempat ujian, kemudian binasa. Artinya apa? Siapapun yang hidup di sini pasti dia akan diuji, tapi tidak selamanya. Memang nggak enak pak, pahit ini pak, nggak enak saya pak, saya nggak suka yang seperti ini. Iya, memang nggak enak, tapi tidak selamanya, pasti ada ujungnya. Dan akhirat negeri balasan yang sifatnya abadi. Maka bersabarlah dalam kondisi tidak enak ini sampai pada titik tertentu akan selesai demi balasan yang sifatnya abadi. Kalau dia gagal ujian di dunia,
dia akan mendapatkan hukuman di akhirat abadi. Dan kalau dia berhasil ujian di dunia, dia mendapatkan kenikmatan di akhirat abadi. Maka bersabar. Gak enak meskipun gak enak, tidak selamanya, akan ada ujungnya. Yang sakit gak enak, ada ujungnya. Yang miskin gak enak, ada ujungnya. Yang ditekan oleh orang lain gak enak, ada ujungnya. Semua ada ujungnya. Tidak ada musibah di dunia yang sifatnya abadi. Ada dua kemungkinan. Satu, orang ini mengakhiri musibah tadi dengan kematian. Orang ini mengakhiri musibah dengan kematian, sehingga dia merasakan sakit tidak enak sampai akhirnya dia mati. Sudah? Begitu dia mati, masih sakit nggak? Selesai. Sudah. Berakhir dengan kematian. Jika dia bersabar dalam keadaan sakit tadi sampai mati, menurut Anda husnul khatimah atau su'ul khatimah? Husnul khatimah. Kenapa? Dia mati dalam keadaan sabar. Betapa banyak orang yang di rumah sakit sampai mati, Pak. Mereka kalau sabar, maka mereka mengakhiri hayatnya dengan membawa amal sabar. Sehingga jangan dipahami husnul khatimah hanya terbatas orang yang mati ketika sujud, yang mati ketika sholat, atau yang mati ketika puasa, atau yang mati ketika jihad. Jangan. Orang terbaik Nabi Muhammad SAW mati di pangkuan istrinya. Abu Bakar As-Siddiq meninggal di ranjang. Khalid bin Walid Saifullah Al-Maslul meninggal di atas ranjang. Sehingga bukanlah definisi husnul khatimah hanya terbatas untuk orang yang mati ketika sholat, orang yang mati ketika sujud, orang yang mati ketika sedang puasa atau sedang jihad. Karena ternyata manusia-manusia terbaik mereka meninggal di atas ranjang. Tapi husnul khatimah adalah ketika Anda bisa husnudzon kepada Allah saat ajal datang. Ketika kita menjaga tauhid dan iman yang baik sampai akhir hayat. Ketika kita menjaga kewajiban ibadah, salat dan amalan yang lainnya sampai di penghujung usia. Ketika kita tidak punya kedzaliman kepada siapapun yang belum terbalaskan dan belum terselesaikan. Di saat orang mati dalam keadaan seperti ini, itulah husnul khatimah. Maka kaum muslimin, semua pasti ada ujungnya. Berpikirlah apa yang masih tersisa. Karena seberat apapun ujian yang kita alami, pasti masih ada nikmat yang kau miliki. Fokus dengan bagian itu akan membuat kita bisa lebih bersyukur. Tapi kalau kita berpikir dengan apa yang hilang, maka mungkin yang muncul hanyalah keluh kesah. Kenapa saya tidak punya ini? Kenapa saya sakit? Kenapa saya tidak bisa bergerak, turun rukuk dan sujud, teman saya bisa? Kalau kamu berpikir kekurangan, kau hanya akan bisa berkeluh kesah. Tapi kalau kau berpikir apa yang masih ada, kau akan bisa lebih menikmati sisa nikmat yang ada. Wallahu a'lam. Cukup. Kita sampai jam berapa? Baik. Karena tadi perjanjiannya harus ada tanya jawab ya. Jadi di sesi bagian akhir ini kita mau dengerin curhat. Barangkali di antara jamaah ada yang mau menyampaikan sesuatu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Kita megang mic. Oh ya. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas pencerahannya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua dan menjadi amal di sisi Allah
Berarti ini berbagi hadiah dulu. Anda akan dikasih nikmat sebelum dikasih ujian. Baik. Di antara jamaah yang pernah opnam di rumah sakit paling lama, berapa lama? 3 minggu opnam. Waktu COVID. Di luar COVID, ada nggak yang pernah opnam di rumah sakit? Nah, berapa lama? 1 bulan. Insyaallah. Belakang? Oh, banyakan beliau. Nah, dia. Pernah opnam 1 bulan. Baik. Di antara jamaah yang mendapatkan ujian, duitnya diutang orang lain paling banyak, berapa? Ratusan ribu, ratusan juta. Ada lagi di atasnya? 900, mendekati 1 M. Lebih tinggi sana? 2, Masya Allah. Dah, pemenangnya beliau. Beliau sabar ya. Diganti kaos. Nikmat kaos yang ada, insya Allah. Baik, silakan dibacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membedakan musibah yang kita alami itu ujian atau hukuman atas dosa yang kita lakukan? Bagaimana cara membedakan ujian yang kita alami itu, musibah itu ujian ataukah hukuman? Musibah bisa berfungsi sebagai ujian, bisa berfungsi sebagai hukuman. Nah, cara membedakannya di mana? Pertama, bahasanya musibah punya 2 fungsi tadi. Bisa sebagai apa? Ujian, sehingga akan meningkatkan derajat orang yang beriman dan beramal saleh. Maka pahalanya makin bertambah, derajatnya makin tinggi. Yang kedua, juga bisa berfungsi sebagai hukuman, sehingga dengan keberadaan musibah ini dosa-dosanya berguguran. Karena ketika seorang hamba dia mengalami musibah dan dia punya dosa, maka dosanya akan berguguran. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Apabila seorang muslim dia mengalami rasa capek, dia mengalami sakit, kemudian kondisi penyakit batin, bingung, gundah, resah, stres dan seterusnya, sampai duri yang nancap di badannya, maka Allah akan jadikan itu sebagai kafarah, penebus dari dosa-dosanya. Lalu di posisi musibah yang saya alami, Pak, itu ujian atau hukuman? Tergantung kondisi Anda. Kalau kemudian Anda adalah orang yang punya maksiat, maka musibah ini jadi hukuman yang menghapus dosa. Kalau kita adalah orang yang baik-baik saja, maka keberadaan musibah tadi adalah ujian yang akan meningkatkan derajat, dan apapun itu akan menghasilkan kebaikan. Sehingga bagi mukmin tidak ada yang sia-sia. Tidak enak tapi dia punya harapan. Tidak enak tapi dia punya harapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman membandingkan antara kondisi mukmin dengan orang yang tidak beriman. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Janganlah kalian malas untuk memperjuangkan hak kalian dari serangan orang lain.
In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasakan sakit, sesungguhnya mereka juga merasakan sakit. Jadi ini hiburan yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat, karena banyak di antara mereka yang menjadi korban peristiwa perang Uhud. Yang meninggal dalam peristiwa perang Uhud berapa? 70-an sahabat. Dan kebanyakan orang Ansor. Maka Allah menghibur mereka. Kalaupun kalian sakit, banyak korban. Mereka orang musyrikin juga sakit. Ada banyak di antara mereka yang jadi korban. Tapi ada yang berbeda. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Sehingga kamu sakit, orang kafir juga sakit. Bedanya kau punya pahala, mereka enggak punya pahala. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau bicara musibah, semua orang pasti dapat musibah. Tapi ada satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kau punya harapan di sisi Allah, sementara mereka tidak punya harapan di sisi Allah. Sehingga tidak ada yang sia-sia. Berantem suami istri, sakit nggak Pak? Sakit. Berantem sakit ya. Tapi kenyataannya dalam keluarga berantem itu sering, Pak. Sering. Baik. Dalam kegiatan berantem suami istri itu mungkin ada yang dolim kepada yang lain. Misalnya istrinya didolimi, dia sedih. Tapi ingat, ibu walaupun sedih didolimi oleh suaminya, tapi tidak ada yang sia-sia. Akan jadi kafarah dosa atau bisa meningkatkan derajat. Atau sebaliknya, suami yang didolimi oleh istrinya, tidak ada yang sia-sia, akan menjadi kafarah dosa. Suasana tidak nyaman, tidak enak seperti itu, tidak ada yang hilang, semuanya akan digantikan dengan kebaikan, dengan syarat sabar. Wallahu a'lam. Afwan, Ustaz ingin bertanya, apakah Ustaz tidak sayang dengan gelar sarjananya sebagai teknik nuklir? Gimana? Apa? Ingin bertanya Ustaz, apakah Ustaz tidak sayang dengan gelar sarjananya sebagai teknik nuklir? Sayang dengan gelar? Dengan gelar teknik nuklir, Ustaz. Ya. Lebih memilih berdakwah ketimbang jadi ahli nuklir. Oh. Karena pertanyaannya, dia tahu kalau antum punya gelar sarjana teknik nuklir. Terus yang ditanya apanya? Apakah Ustaz tidak sayang dengan gelar sarjana tersebut? Ada saran untuk saya? Gimana? Saya harus ngapain gitu? Baik. Ya ganti yang lain saja. Bingung mau jawab apa ya? Bagaimana hukum mengejek seseorang yang sedang bersalawat di musola meskipun salawatnya tersebut dilantunkan dengan nada seperti penyanyi? Apabila di suatu musola imamnya bukan dari kalangan ahlu sunnah, apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk memilih sholat sendiri di rumah? Berdakwah itu bukan dengan cara mengejek ya, dan mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik, tidak dengan cara mengejek orang yang sedang maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang para sahabat untuk mengejek berhala. Mengejek berhala itu nggak boleh, karena nanti mereka balas dengan cara yang lebih buruk. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mengejek berhala-berhala yang disembah selain Allah, karena nanti orang musyrik itu akan balas dengan cara mengejek Allah. Mereka akan mengejek Allah bighairi ilm, tanpa ilmu, tanpa aturan.
dan itu lebih buruk lagi. Maka kalaupun hanya dengan cara mengejek, mungkin tidak akan memberikan pengaruh sama sekali. Tapi kita sampaikan dengan cara mengingatkan. Seperti ini tidak benar, ini salah. Dan mengingatkan itu tidak sama dengan mengejek. Mengejek itu memberikan kalimat umpatan, penghinaan. Tapi yang kita sampaikan meluruskan. Meluruskan itu berarti menunjukkan salah, yang benar ini, kan gitu ya. Walaupun mungkin respon dari yang diingatkan, oh kok kamu menghina saya? Oh saya tidak menghina. Saya itu memberitahu kalau perbuatanmu ini salah. Yang benar seperti ini. Baik, terus kasih penjelasan dong. Kenapa itu salah? Rasulullah SAW ketika menyebutkan sebuah kesalahan, beliau kasih alasan. Karena kalau orang diubah dari satu titik ke titik yang lain tanpa diberi pertimbangan, dia tidak akan bersedia untuk berubah. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Minta izin untuk berzina. Dalam pikiran dia, kalau yang mengizinkan Nabi kan sudah dapat legalitas. Dan tidak mungkin seorang Nabi mengizinkan orang untuk berbuat maksiat. Maka orang ini diajak berpikir, kalau misalnya ibumu dizinai sama lelaki yang lain, kira-kira apa perasaan? Wah, saya akan emosi. Masa ibu berzina dengan yang lain? Baik. Kalau putrimu dizinai sama lelaki yang lain, saya nggak terima. Kalau saudarimu, saya nggak terima. Kalau bibimu, sama, saya nggak terima. Siapapun wanita yang berzina dengan kamu, dia adalah ibu seseorang, putri seseorang, atau saudari seseorang, atau bibi seseorang. Sehingga kalau kau nggak terima ketika disikapi seperti itu terhadap perempuan yang ada di sekitarmu, apakah kau akan memperlakukan perempuan orang lain dengan cara seperti itu? Dia berpikir. Terus setelah itu, kalau begitu ya Rasulullah, demi Allah aku akan tinggalkan zina selamanya. Sebab zina ketika itu termasuk budaya, Pak. Terutama ketika mereka safar, tidak membersamai istri, sehingga mereka pelampiasannya dengan cara zina pakai budak perempuan. Budaknya orang disewa, dibayar, pakai zina. Baik. Sehingga Nabi SAW ketika mengingatkan kesalahan orang, dikasih penjelasan, dan penjelasan itu logis. Maka sampaikan kepada yang bersangkutan, sholawat itu doa, dan kalau doa lakukan yang sopan, jangan sambil bernyanyi. Bernyanyi itu kebiasaan buruk orang musyrikin ketika mereka tawaf di Ka'bah. Wa ma kana salatuhum fil baiti illa muka'an wa tasdiyah. Dan tidak lain salat mereka, ibadah mereka ketika di Ka'bah itu kecuali bersiul dan tepuk tangan. Sehingga mereka ketika beribadah, orang musyrikin itu sambil bernyanyi. Kok ditiru? Ya jangan niru kayak gitu. Muslim punya cara ibadah sendiri. Gimana? Silakan sampaikan sholawat dengan cara sopan, dengan cara yang baik, bukan dengan cara bernyanyi. Nah mungkin dengan pendekatan seperti itu mudah-mudahan bisa diterima. Wallahu a'lam. Kemudian kalau imamnya bukan ahlu sunnah, apakah boleh kita sholat di masjid tersebut atau lebih milih untuk sholat di rumah? Saya tegaskan sholat di masjid, kecuali kalau ada masjid yang lain yang imamnya ahlu sunnah. Jadi begini Pak, ada penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili berkaitan dengan bagaimana sikap ahlu sunnah terhadap imam masjid yang bukan ahlu sunnah. Rinciannya, 1, jika ada 2 masjid yang berdekatan, yang satu imamnya ahlu sunnah, yang satu bukan ahlu sunnah, misalnya yang satunya khawarij misalnya,
Yang satunya Ahlussunnah, yang satunya Khawarij. Dia malah cenderung ke Imam Khawarij. Maka berarti orang ini bermasalah. Sehingga dia lebih memilih Imam Khawarij. Paham? Baik. Sehingga seharusnya dia milih Imam Ahlussunnah, bukan Imam Khawarij. Ini kasus pertama. Kasus yang kedua, jika ada sebuah masjid yang imamnya hanya selain Ahlussunnah dan tidak ada imam selain Ahlussunnah, maka dia tidak mau sholat di situ, dia bermasalah. Jika ada sebuah masjid ini imamnya Khawarij semuanya misalnya, contoh yang paling gampang kan Khawarij atau Mu'tazilah lah, imamnya Mu'tazilah, tidak ada selain Mu'tazilah. Nah, ketika dia tidak mau sholat di situ, dia bermasalah. Kenapa, Pak? Karena kaum muslimin disyariatkan untuk menjaga persatuan, sehingga apapun imamnya, selama sholatnya sah, silahkan kamu sholat di belakang imam. Ibnu Umar sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, padahal dia adalah manusia fasik yang hobi membunuh. Demikian pula para sahabat yang lain, termasuk juga para ulama yang tinggal di Baghdad ketika itu dikuasai oleh Mu'tazilah negaranya, dan mereka sholat di belakang raja-raja atau gubernur-gubernur yang pemikirannya Mu'tazilah. Wallahu a'lam. Afwan, sebelum kajian pertanyaan dimulai lagi, ada informasi dari di depan bahwa mobil yang berplat B2748TYA dan B2534 UOB mohon digeser karena akan dipakai lahan parkirnya. Ntar diarahkan sama tim kita mau diparkir di mana. Silakan Bapak Ibu yang memiliki mobil tersebut. Mungkin nggak hafal nomor platnya, jenis mobilnya apa ya? Nggak disebutkan. Oh, nggak disebutkan. Mungkin kalau yang memiliki ingat disebutin angkanya satu. Saya ulangi, B2748TYA dan 2534 UOB. Bismillah. Ustadz, bagaimana hukum bisnis ayam yang kandangnya pas-pasan sehingga ayamnya ngepres dalam kandang tersebut? Ayamnya nggak bisa gerak. Pas-pasan di sini ngepres sama kandangnya, ayamnya ngepres. Apakah termasuk zolim, Ustaz? Kalau sampai pada tingkatan menyiksa binatang, ya hukumnya haram. Sehingga kita tidak boleh menyiksa siapapun, termasuk binatang. Sehingga kalau sampai di situ ada unsur penyiksaan terhadap binatang, hukumnya haram. Dia berdosa karena menyiksa. Makanya membunuh binatang dengan cara disembelih atau dibunuh biar nggak ganggu harus dengan cara terbaik, dibuat cepat mati. Nabi SAW mengatakan wal yuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya ketika orang itu menyembelih dibuat pisaunya tajam agar cepat mengistirahatkan hewan yang dia sembelih. Artinya biar cepat mati. Makanya dalam hal ini jika ada seseorang yang merawat binatang, maka dia tidak boleh menghukum atau menyiksa binatang itu. Nah, kira-kira kalau kandangnya ngepres sampai pada tindakan menyiksa, ya tidak boleh. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membedakan musibah yang kita alami? Udah ini satu ya. Saya dan suami punya simpanan emas. Sebelumnya pernah dizakatin, tapi lupa emas yang mana. Karena sekarang udah nyampur. Jadi niatnya mau diulang lagi. Zakatnya apa boleh untuk itu? Zakatnya apa boleh untuk ibu mertua? Qadarullah, beliau punya hutang tanpa sepengetahuan keluarga. Mohon pencerahannya, Ustaz. Punya simpanan emas tapi milik berdua.
Itu Ustaz, suami dan istri Suami punya dan simpan istri. emas. Baik. Perhitungan zakat dalam keluarga itu dipisahkan, sehingga mana harta suami nanti dizakati sendiri, mana harta istri dizakati sendiri. Dan oleh karena itu, jika digabung seperti ini, maka tolong ditegaskan pemisahan kepemilikan. Emasnya biarkan bercampur tidak apa-apa, tapi catatannya jelas. Dari emas ini suami punya berapa gram, istri punya berapa gram, begitu. Kecuali kalau begini, punyanya suami sudah dihibahkan ke istri semua Pak. Nah, berarti selanjutnya menjadi tanggung jawab istri. Maka nanti yang membayarkan zakat istri. Tapi kalau suami masih ingin memiliki sebagian, berarti perlu ditegaskan punya suami berapa, istri berapa. Nah, jika setelah dipisahkan masih di atas nisab, maka masing-masing bayar zakat. Suami bayar zakat, istri bayar zakat untuk harta yang dia miliki. Berikutnya, boleh nggak Pak zakat ini diberikan ke ibu mertua? Ibu mertua ini ibu suami atau ibu istri? Ya, ibu mertua itu ibu suami atau ibu istri atau ibu istri kedua atau ibu istri ketiga. Kalau dari konteks penanya, beliau bertanya kan, ibu mertua berarti ibu mertua penanya, berarti itu ibunya suami. Kita tidak boleh memberi zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Saya ulang ya, orang tidak boleh bayar zakat kepada yang wajib dinafkahi. Sehingga suami tidak boleh memberi zakat ke ibunya suami, istri tidak boleh bayar zakat ke ibunya istri. Tapi kalau mertua boleh, suami memberi zakat ke ibunya istri, boleh? Boleh, jika dia tidak mampu. Istri ngasih zakat ke ibunya suami, boleh, jika tidak mampu. Termasuk misalnya kasusnya ghorimin, sebagai orang yang punya utang. Paham di sini? Baik. Oleh karena itu, jika yang punya utang tadi adalah ibunya suami, berarti zakatnya dari istri. Itu boleh diberikan kepada ibunya suami. Wallahu a'lam. Ustaz, masih ada 5 hadiah lagi Ustaz, mungkin Ustaz dibacakan Ustaz. Masih ada 5 hadiah. Baik. Di antara jamaah yang anaknya paling banyak, Masya Allah, 13 sama 5. Yang 5 ini apa? Bonus bawaan. Oh, istrinya 2. Insya Allah kasih 5 kaos. luas dua Gimana? 5 kaos sama langsung selesai berarti saat habis Selesai. bagi-bagi anak Kan ada 5 tadi hadiahnya. Bagi-bagi anaknya. Lagi mana gak jadi? Oh, anaknya berapa? 18. Istri pertama 13. Istri kedua 5. Itu dari keturunan bapak semua, bukan anak bawaan. Yang anak sendiri 13. Anak sendiri 13. Iya. Ibu kedua Juga lah. anak bawaan. Iya. Masya Allah, nggak keberatan. Sekarang ringan-ringan aja, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana? Siapa yang mau nyontoh beliau? Barakallah. Gak apa-apa, kasih semua ya. Enggak apa-apa Ustaz. Bagi-bagi anak Abi. Udah selesai. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat bagi saya pribadi terutama, dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.